menurut Mas Akmal ini penting nggak sih sebenarnya kita belajar sejarah itu? Apa sih pentingnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng sejarah dari komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya ditemani oleh tamu spesial nih dari JIB, kita undang itu Mas Dr. Akmal Safril. Ya, ini beliau baru saja lulus S3 Ilmu Sejarah ya Mas ya? Iya, di Universitas Indonesia ya. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Saya kan juga cukup lama ya mengikuti Mas Akmal Safril di Twitter dulu nih ya kan. Sejak tahun berapa tuh 2013-an ya ketika ada komunitas Indonesia Tanpa Jil gitu kan. Iya. Nah, jadi saya cukup tahu banyak, tapi setahu saya Mas Akmal dulu S1 S2-nya sebenarnya bukan sejarah ya. Betul sekali. S1-nya di ITB ya kan, jurusan teknik ya. Teknik sipil. Teknik sipil. S2-nya pendidikan dan pemikiran Islam. Nah, ini kenapa tiba-tiba bisa S3 sejarah ini? Gimana tuh Mas ceritanya? Oh, itu panjang ceritanya gitu ya. Tapi yang pasti saya bersyukur banget ya bisa pernah mengalami hidup di tiga lingkungan itu gitu ya. Karena itu ilmu yang sangat berbeda-beda semuanya. Iya, betul. Ya, dan banyak pengalaman berharga. Yang pasti kalau ceritanya gini, sebenarnya nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang ajaib ya, semuanya ada prosesnya. Jadi saya kuliah S1 teknik sipil, dan waktu kuliah S1 itu saya udah tertarik dengan isu-isu pemikiran Islam, terutama dulu fenomena Islam liberal. Ya, nah waktu itu saya aktif di lembaga dakwah kampus di Gamais ITB, tapi ternyata di lembaga dakwah kampus isu Islam liberal ini kurang menarik barangkali ya. Jadi padahal kalau menurut saya karena ini suatu masalah pemikiran yang berbahaya, jadi harusnya ditangani. Ya, tapi ternyata banyak yang nggak tertarik untuk membahas masalah itu. Jadi akhirnya ya saya kurang aktif jadi kurang aktif lagi gitu ya di Gamais ITB, dan akhirnya saya belajar sendiri tentang pemikiran Islam. Kemudian menjelang lulus itu saya mulai aktif ngeblog. Ya. Tahun berapa tuh? 2005. Saya ingat banget karena persis sebulan setelah peristiwa tsunami di Aceh. Oh iya. Nah, itu kan 2004 tuh ya. Desember 2004. Jadi 2005 saya mulai nulis, dan yang paling banyak saya tulis tentang Islam liberal. Kenapa saya tertarik sama Islam liberal? Karena Islam liberal selalu bicara soal logika, rasio gitu ya. Padahal kami orang-orang sains nggak begitu gitu ya. Ya kita sehari-hari pakai logika, tapi kita nggak seperti mereka. Ya, jadi saya tertarik untuk ngebantah gitu ya. Kemudian setelah itu pas selesai lulus S1, saya pulang ke Bogor ya, balik ke Bogor lagi. Mampir ke Jakarta ke kajiannya INSIS, ketemu Ustadz Adi Anusaini, dan ada yang memperkenalkan saya ke beliau. Ya, saya diperkenalkan sebagai anak ITB yang sering membantah Islam liberal. Dan itu menarik buat beliau, maka beliau langsung di hari itu juga langsung menawarkan, kebetulan ada program namanya Program Kaderisasi Ulama Basnas Dewan Dakwah. Basnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya, DDI. Itu programnya baru mau jalan, baru direncanain waktu itu ya. Dan rencananya salah satunya programnya ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, saya orang Bogor, programnya di Wika gitu kan. Ya, sekalian aja lah ikut S2 gitu ya. Jadi tahun 2007 ya, setelah saya lulus S1 itu saya udah pulang ke rumah, udah pulang ke Bogor dan nikah. Saya kuliah S2 Pendidikan dan Pemikiran Islam, lulus 2009. Dan saya waktu itu tesis saya tentang pemikiran Buya Hamka. Pemikiran Buya Hamka. Ya, jadi ada yang memfitnah beliau bahwa beliau ini pluralis, kemudian saya bantah dari tulisan-tulisan beliau, dari semua tulisan beliau, terutama Tafsir Al-Azhar terutama ya. Kita bisa lihat bahwa tuduhan itu tidak benar. Nah, kemudian 2017 tiba-tiba dipanggil lagi sama Ustadz Adi Anusaini. Kata beliau, antum udah kelamaan nggak kuliah. Karena beliau berprinsip kalau memang kita punya kelapangan, punya kemampuan untuk sekolah setinggi-tingginya, kenapa enggak gitu. Ya. Jadi akhirnya saya disuruh kuliah lagi S3. Tapi kuliah S3 apa? Ya, kuliah jurusan apa gitu ya. Ini udah menarik ya, karena milih jurusan itu belakangan saya justru. Jadi kita diskusi waktu itu di pesantren beliau, mau S3 bidang apa? Mau S3 di Wika nggak?
pendidikan Islam. Nggak mau saya bilang gitu ya. Pengen cari yang lain aja gitu ya. Nggak kurang interest aja gitu dengan tema pendidikan Islam gitu ya. Kemudian saya pikir daripada saya harus memulai belajar dari sesuatu dari nol banget gitu ya, mendingan kita pilih, kalau S3 kan soal penelitian ya, kuliahnya sedikit, penelitian yang banyak ya. Jadi saya pikir daripada saya meneliti sesuatu dari nol lagi, kenapa nggak dari yang sudah saya ngerti gitu tentang Buya Hamka gitu kan. Nah barulah kita mikirin Buya Hamka ini bisa digali dari sisi mana, ya apakah mau masuk jurusan filsafat, apakah mau masuk jurusan sastra, membahas Buya Hamka. Jadi penelitiannya dulu, penelitiannya yang jelas tentang Buya Hamka. Filsafat, ya nggak tahu, kurang serak aja gitu ya. Kalau sastra, saya suka sastra tapi nggak tahu kenapa nggak tertarik gitu untuk belajar kuliahnya gitu ya. Ya mungkin karena belum paham aja gitu ya. Terus kemudian akhirnya kepikiran ya udah ilmu sejarah aja. Karena ilmu sejarah tuh lebih fleksibel kalau menurut saya. Artinya kita bisa meneliti sejarah Buya Hamka di sisi mana aja, ya kan? Dari sisi mana aja. Sejarah kan ada sejarah pemikiran, ada sejarah politik, ada sejarah pergerakan. Dia jauh lebih fleksibel. Dia pokoknya semua ini masa lampau bisa diteliti. Jadi saya mau meneliti dari sisi pemikirannya bebas. Ya, saya pikirnya gitu. Ya akhirnya kita daftar S3 Ilmu Sejarah UI. Saya mengajukan proposal penelitian, dan alhamdulillah walaupun di istilah saya digasak habis gitu. Dan saya baru belakangan tahu ya, ini menjelang lulus tuh saya baru tahu, nanya-nanya ke teman-teman seangkatan gitu ya. Dulu waktu pertama kali daftar, pas ngejelasin proposal penelitian, berapa yang datang dosennya? Rata-rata bilang 2. Kalau saya 6. jadi kayaknya digasak sendiri gitu ya. Tapi sambutannya bagus ternyata gitu ya, maksudnya dan setelah saya mulai kuliah, setelah saya betul-betul mau menentukan topik penelitian ya kan, walaupun dari awal udah proposal penelitian kan akhirnya berubah-ubah kan akhirnya. Nah begitu saya betul-betul mempertimbangkan topik penelitian, ternyata memang nggak ada S3 bahas Buya Hamka. Belum ada ya, hampir nggak ada sama sekali gitu. Ya di saat yang bersamaan ada, di saat yang bersamaan dengan saya kuliah, ada teman saya kenal juga alhamdulillah, beliau kuliah di UIN Jakarta, di UIN Jakarta tentang politik, S3 ya, tentang politik ya seputar Buya Hamka gitu ya. Nah, tapi selebihnya nggak ada gitu, emang susah sekali mencari, rata-rata cuma PS2 dan rata-rata sastra. Ya, jadi Hamka tuh dilihat dari sisi sastranya saja. Kebanyakan cuma sastra atau mungkin dari studi Islamnya ya, tafsir gitu. Jadi saya agak-agak lapang juga menentukan topik penelitian waktu itu sebenarnya gitu ya, karena nggak banyak yang neliti. Waktu itu apa yang diteliti dari Hamka? Yang saya teliti tentang, jadi kita melihat awalnya di penelitiannya sejarah pers awalnya. Kita meneliti Panji Masyarakat dan Gema Islam. Panji Masyarakat tuh tahun 59 sampai 60, kemudian di Bredel nggak boleh terbit. Buya Hamka ganti jadi majalah Gema Islam tahun 62 sampai 67. Ya. Tadinya Panji Masyarakat Gema Islam, tapi ternyata di situ saya menemukan sesuatu yang menarik. Akhirnya kita jadi sejarah pemikiran. Karena dari dua majalah itu saya melihat benang merahnya adalah dakwah kebudayaan. Ya, jadi temanya adalah dakwah kebudayaan Hamka melalui majalah Panji Masyarakat dan Gema Islam dalam kurung 59 sampai 67. Berarti menggali pemikiran Buya Hamka soal kebudayaan dari majalah-majalah itu ya. Nah, ini menarik Mas, tadi kan topik penelitian tentang pemikiran Buya Hamka. Tapi mungkin saya ingin lebih bertanya kepada ini kan Mas Akmal ini kan S3 dengan bidang ilmu yang baru ya kan, daripada sebelumnya kan lebih sangat eksakta sekali ya kan, teknik ya kan, terus juga pendidikan. Nah ini kan ilmu sejarah ya kan, bidang humaniora. Waktu itu ada nggak sih perasaan apa bingung ya kan, terus bagaimana cara beradaptasinya ketika belajar dan riset dengan metode sejarah, apa yang Mas Akmal rasakan waktu itu? Metodenya justru nggak sulit ya, justru kalau menurut saya sejarah itu sangat logis, menggunakan logika banget gitu. Jadi menurut saya orang eksakta tuh bisa banget gitu belajar sejarah gitu. Dan bahkan kalau saya pikir sejarah ya kalau menurut teorinya gitu ya, sejarah itu metode bukan ilmu bahkan gitu. Jadi sebenarnya semua bidang, orang belajar bidang apa aja, dia mau masuk ke bidang sejarah bisa-bisa aja. Karena semua bidang ilmu butuh sejarah. Ya, kita belajar ekonomi, mau nggak mau kita belajar tentang sejarah ekonomi. Ya, kita belajar politik, mau nggak mau kita belajar tentang sejarah gitu ya, sejarah politiknya gitu ya. Jadi sejarah tuh udah pasti bisa gitu. Cuman
Yang sulit adalah ketika masuk ke karena ilmu sejarah itu ada di tengah-tengah di antara semuanya. Jadi mau dibilang ada ilmu sosial bukan, ilmu humaniora murni juga enggak juga gitu. Ya walaupun kalau di UI masuknya ilmu pengetahuan budaya ya, humaniora ya. Tapi dia ada sedikit-sedikit ilmu sosialnya juga. Gitu. Ya dia berhubungan dengan masyarakat juga gitu. Nah, mungkin di situ yang agak sulit ketika saya masuk ke harus membahas ke harus mempelajari teori-teori ilmu sosial, itu yang agak rumit. Ya, tapi ya kebetulan waktu itu saya menggunakan teorinya Pierre Bourdieu ya. Agak sulit memahaminya, tapi begitu memahami ternyata itu alat bantu yang baik juga. Alat bantu yang mudah, yang enak gitu ya untuk menentukan kita menelitinya ke arah mana gitu. Ya, tapi kalau menurut saya ilmu sejarah itu sangat menggunakan logika. Ini yang orang salah paham ya, karena orang nggak bisa bedain ilmu sejarah sama historiografi. Iya betul. Ya, kalau historiografi itu yang udah jadinya, hasil jadinya. Nah, hasil jadinya itu kalau di sekolah diajarkan dengan cara suruh hafalin. Ya, padahal ilmu sejarah itu mulai dari penelitian. Dan itu seru sekali. Itu kalau kata dosen saya dan saya setuju ya. Ilmu sejarah tuh ilmunya detektif. Iya betul. Ilmu detektif mencari jejak gitu ya, cari jejak nih lari kemana, maksudnya apa gitu ya. Nah, itu menarik sekali. Karena emang orang selama ini menganggap kalau belajar di ilmu sejarah ya udah kita hanya membaca buku yang hasil historiografi itu aja mungkin kebanyakan ya kan. Iya. Dan bahkan kalau kita baca sumber saja gitu ya, itu nggak mudah dipahami loh karena bahasa orang zaman dulu nggak sama dengan kita. Ya persepsi orang zaman dulu dengan persepsi zaman sekarang tuh harus didudukkan gitu. Ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi pilihan katanya bisa jangan mengira pilihan kata yang dia pakai itu sama dengan pilihan kata yang kita pakai gitu. Ya, harus lihat konteks ruang dan waktunya juga ya. Ada hal-hal dan juga ada hal-hal yang tidak terkatakan juga. Ya, itu makanya walaupun misalnya kita ingin tahu kenapa ada motif ya, motif si fulan berbuat begini gitu ya. Walaupun dia menjelaskan, ada artikel atau buku di mana dia menjelaskan, tetap kita harus ngecek dia berbuat begitu di zaman apa. Ya, karena ada yang tidak terkatakan oleh dia gitu. Atau mungkin bukan tidak terkatakan, tidak tersadari. Ya, dia nggak sadar bahwa peristiwa pada zaman itu mempengaruhi dia. Ya, dan ilmu sejarahnya kan untuk memahami. Jadi filosofinya ilmu sejarah itu untuk memahami. Kita pengen paham kenapa sih dia berbuat begitu, kenapa sih dulu terjadi itu. Nah, dia yang sebagai pelakunya kadang-kadang nggak menyadari ada faktor yang mempengaruhi dia gitu. Jadi kita harus cari konteksnya pada zaman itu apa. Kayak saya neliti soal Buya Hamka. Buya Hamka itu seorang tokoh Masyumi, maka apa yang terjadi pada Masyumi pada zaman itu perlu diteliti. Apa yang mempengaruhi beliau? Apa yang terjadi pada Muhammadiyah karena beliau tokoh Muhammadiyah? Apa yang terjadi pada Sumatera Barat karena beliau orang Minangkabau gitu ya? Itu semua berpengaruh. Ya, dan oleh karena itu ilmu sejarah tuh bisa dibilang nggak ada sejarah yang lengkap tuh nggak ada gitu ya. Selalu ada yang bisa melengkapi. Selalu ada yang bisa melengkapi, itu serunya. Nah, tapi setelah sekian tahun ini Mas Akmal belajar sejarah bahkan sampai menamatkan studi doktoralnya di ilmu sejarah, menurut Mas Akmal ini penting nggak sih sebenarnya kita belajar sejarah itu, apa sih pentingnya? Penting banget ya. Kalau menurut saya. Jadi memang sangat besar kerugian karena kita mengira sejarah itu ilmu yang dihafalkan. Menurut saya pendekatan ya pendidikan sejarah tuh harusnya lewat penelitian. Jadi siswa tuh nggak usah disuruh ngapalin tapi disuruh meneliti. Sejarah. Ya, meneliti sejarah. Sejarah kan nggak rumit-rumit. Sejarah keluarganya sendiri barangkali. Sejarah kakeknya sendiri gitu ya. Itu akan seru sekali. Kenapa? Gini. Dalam ilmu sejarah kita berusaha memahami. Yang saya bilang tadi ya, kita ingin memahami suatu peristiwa kenapa dia terjadi. Kenapa pelaku-pelakunya berbuat begitu. Nah, kenapa itu nggak pernah jawabannya satu. Ya, pasti ada banyak sekali faktor. Ya, kenapa dia berbuat begini? Oh, karena dia diperlakukan seperti itu. Tapi orang lain diperlakukan dengan hal yang sama, responnya beda. Nah, kenapa dia responnya begitu? Nah, itu pertanyaannya selalu panjang tuh. Ya, karena dia dari keluarganya kayak begini, dia dididik seperti ini, atau dia punya trauma begitu. Dia dulu pernah mengalami pengalaman seperti ini, gitu ya. Banyak sekali. Ya, dia di perjalanan hidupnya dia belajar berguru sama orang ini, dan orang ini sifatnya seperti itu. Itu semua berpengaruh gitu. Dan itu menarik. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kita belajar berempati. Ya, jadi orang kalau belajar sejarah tuh harusnya dia lebih mudah berempati, nggak cepet dia ngejudge orang. Ya, karena kita tahu pasti ada banyak alasannya. Ya, bukan berarti yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, nggak juga. Salah tetap salah gitu ya.
Tapi minimal kita bisa mengerti. Kayak misalnya kita mau meneliti siapa, Hitler misalnya gitu. Hitler udah pasti salah. Iya. Ya, udah pasti salah. Tapi kita bisa mengerti kenapa dia jadi kayak begitu. Maka untuk masa depan kita pengen jangan landa lagi anak-anak yang mengalami hal seperti yang dia alami. Ya, supaya jangan ada orang kayak dia lagi gitu kan. Ya, jadi Hitler tuh nggak jadi begitu secara tiba-tiba gitu. Iya. Dulu kan dia nggak begitu. Ya, di Perang Dunia Pertama dia cuma prajurit dan dia nggak se ekstrim itu cara berpikirnya barangkali gitu ya. Banyak faktornya. Banyak ya, faktor. sudut Banyak pandangnya. faktor. Ada kekecewaan pada kaisarnya sendiri, Kaisar Wilhelm II gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa apa dengan orang tuanya kita ya kalau kita belum meneliti kita belum tahu. Ya. Nah, jadi sekali lagi yang pasti semua hal di dunia ini faktor itu nggak satu gitu. Ya, makanya kalau faktornya satu tuh nggak ilmiah gitu. Ini satu fakta yang menarik yang barangkali saya sering sampaikan tapi banyak orang belum tahu juga gitu ya. Kebanyakan biografi ditulis bukan oleh sejarawan. Oleh siapa tuh? Biasanya jurnalis. Oh iya. Kenapa? Karena sejarawan justru nggak suka dengan biografi. Biografi itu ngikutin satu orang, seolah-olah sejarah tuh bergerak ngikutin dia, atau dia mengubah sejarah. Padahal seperti saya bilang tadi, faktor tuh banyak gitu. Jadi kalau sejarawan betulan yang menggarap biografi, bukan berarti salah ya, tapi perlu sejarawan itu menggarap biografi. Cuman kalau sejarawan menggarap biografi seseorang, itu tebalnya bukan main tuh buku. Ya, pasti bakal tebal bukan main, karena dia bakal bahas semuanya. Kayak saya bikin disertasi tentang tentang dakwah kebudayaan Buya Hamka melalui Panji Masyarakat Agama Islam. Yang dibahas bukan Panji Masyarakat Agama Islam doang, tapi backgroundnya Buya Hamka. Dari Minangkabau. Ya, adat Minangkabaunya, budaya Minangkabau, adat Minangkabau, keluarganya, bapak beliau Haji Rasul gitu ya, pastinya gitu ya, guru-gurunya, Muhammadiyah dan lain-lain ya, pengalaman beliau di Konstituante dan ya sebagainya gitu. Jadi karena semua itu mewarnai beliau gitu. Ya, padahal dibahas satu orang doang ya. Iya, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau biografi ditulis oleh sejarawan dan itu bagus sebenarnya gitu ya. Cuman emang butuh penelitian yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat disertasi biasanya penelitian soal apa gitu ya, durasinya apa? Span waktu yang diteliti itu cuma 5 tahun gitu ya. Tapi tebal. Sekarang bayangin kalau kita neliti kehidupan orang 80 tahun. Iya. Itu tapi komprehensif banget pasti. Iya, ya, itu yang seru gitu ya. Jadi biografi itu memang kurang disukai sebenarnya. Ya. Oke, baik Mas Akmal, ini obrolan-obrolan yang menarik ya kan. Mungkin kita sampai di sini dulu, kita cukupkan. Nanti di video-video berikutnya kita akan bahas soal apa sih yang diteliti oleh Mas Akmal Safril ini di dalam disertasinya, yaitu tentang Buya Hamka. Oke, terima kasih Mas Akmal. Kita tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.